Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aji pertama. Kita akan sambung materi santri menjadi content creator yang berikutnya. Are you ready? Kita akan mempelajari manajemen media sosial. Kalau kontennya udah ada tadi, kita sudah berlatih storytelling, kemudian kita sudah berlatih terkait editing video, penulisan naskah, dan lain sebagainya. Itu kan udah jadi sebuah konten tuh. Teman-teman udah punya konten. Nah, sekarang gimana nih caranya mendistribusikan konten kita itu agar bisa dilihat oleh banyak orang dan dinikmati oleh banyak orang bermanfaatannya. Maka kita harus memahami bagaimana manajemen media sosial. Nah, pentingnya manajemen media sosial. Media sosial itu adalah sekarang ini menjadi sasaran utama untuk membangun sebuah personal branding dan menyebarkan konten. Dan setiap platform memiliki algoritma dan perilaku audiens yang berbeda-beda. Tinggal teman-teman nanti riset tuh, kira-kira TikTok ini cocoknya kontennya seperti apa. Kemudian Instagram tuh cocoknya kontennya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah ini, alasan pemilihan platform yang tepat. Misalkan, oh aku pengen jadi content creator di Instagram. Berarti cocok untuk konten visual dan yang berfokus pada estetika. Jadi teman-teman harus menjadi anak-anak yang estetik tuh, skena-skena gitu ya. Jadi visualnya itu harus kekinian dan juga tampilannya juga harus oke dan sebagainya. Kalau pengen jadi konten creator di TikTok, maka fokus pada konten yang singkat dan cepat viral. Konten singkat dan cepat itu biasanya di TikTok itu kita nggak perlu konten yang estetik, cukup biasanya selfie gini terus nge-reaction hal-hal yang ada di sekitar kita, dan juga diberikan hook yang oke, dan juga captionnya sangat provokatif. Itu biasanya orang-orang mudah viral, dan itu singkat dan cepat, biasanya gampang FYP istilahnya kalau di TikTok. Lalu untuk di YouTube, ini ideal untuk video yang lebih panjang dan konten edukatif. Lalu yang terakhir adalah Twitter atau X ya. Ini biasanya kita bikin thread, cocok untuk diskusi, trending topik, dan konten-konten teks dengan teks yang pendek ya. Kira-kira seperti itu. Baik, itu tadi adalah pemilihan platform yang tepat untuk sobat pelatihan memilih kemana nih kira-kira kontenku didistribusikan, atau isu yang sedang kita concern ini didistribusikan. Semoga bisa memberikan pemahaman dan insight buat teman-teman sobat pelatihan. Selanjutnya, nah ini adalah pembuatan kalender konten. Jadi kalau kita tadi udah tahu tuh rumah yang mau kita bangun, mau bangun rumah di Instagram, di TikTok, di YouTube, atau di Twitter, nah kita langsung bikin perencanaan konten untuk jangka waktu tertentu. Jadi misalnya mau bikin jadwal mingguan atau mau bikin jadwal bulanan, nah itu tergantung dari kekuatan konsistensi teman-teman. Jadi nanti menyesuaikan ya dengan momentum atau tren yang sedang berlangsung. Jadi standarnya itu hari. Jadi misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian misalkan platform atau waktu. Jadi misalkan platformnya di TikTok dan waktu. Jadi teman-teman tinggal breakdown tuh. Di hari Senin di TikTok jam 12 kita mau posting konten edukasi. Jadi visualnya itu seperti apa? Nanti ditentukan tuh visualnya seperti apa, captionnya apa, dan juga hashtagnya. Lalu engagement goal-nya apa. Kira-kira seperti itu. Jadi template ini akan mempermudah teman-teman untuk memproduksi sebuah konten. Dengan adanya kalender konten, teman-teman akan menjadi seorang content creator yang well managed gitu ya, kira-kira ya. Jadi teman-teman akan lebih mudah untuk menempuh jalur konsistensinya. Jadi tanpa adanya konten kalender ini akan sulit bagi teman-teman untuk bisa konsisten. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini kalau teman-teman lebih expert adalah tools manajemen media sosial. Dan tools ini biasanya itu digunakan oleh beberapa perusahaan dalam membaca, menganalisa kontennya yang sudah terdeliver ke media sosial, atau juga bisa menjadi bahan riset sebelum mereka melakukan konten. Ada yang namanya Hootsuite, jadi memungkinkan penjadwalan dan pemantauan banyak akun media sosial sekaligus, serta menyediakan analisis kinerja. Lalu ada juga Buffer. Ini biasanya alat yang sederhana untuk
menjadwalkan postingan. Jadi kalau teman-teman udah nggak ada waktu lagi untuk posting daily to daily, day to day-nya bingung, udah pakai Buffer aja, itu teman-teman bisa menjadwalkan. Kemudian ada Sprout Sosial, ini menyediakan fitur manajemen konten, engagement, dan analitik. Jadi kebanyakan dari tools manajemen ini adalah di analitik, penjadwalan, dan juga kompetitor. Jadi kita bisa melihat kompetitor kita. Ada letter dan ada Canva. Ini sama aja sebenarnya, tinggal teman-teman nanti bisa menyesuaikan, kira-kira memilih tools yang mana tuh yang cocok dengan behavior teman-teman, sobat pelatihan. Oke, kita lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah strategi meningkatkan engagement. Ada yang namanya interaksi real time, itu membalas komentar dan DM secara cepat. Kemudian ada kolaboratif konten, kolaborasi dengan kreator lain untuk memperluas jangkauan. Kemudian ada quiz dan giveaway, ini biasanya meningkatkan partisipasi audiens. Dan yang terakhir adalah konsisten dalam posting. Jadi memang strategi untuk meningkatkan engagement itu, kalau 3 hal ini sudah dilakukan tanpa melakukan konsistensi dalam posting, maka itu akan sia-sia. Jadi kuncinya memang ada di konsistensi. Nah, kita sudah sampai tahap terakhir, yaitu adalah search engine optimization, yaitu dasar-dasar SEO. SEO itu apa sih? Nah, kira-kira sobat pelatihan ada yang udah tahu belum SEO itu apa? Jadi kira-kira SEO itu, kalau kita pengen orang ngetik di Google, kemudian yang keluar paling atas itu konten kita, nah itu adalah SEO. Jadi serangkaian teknik dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan peringkat sebuah website di hasil pencarian mesin seperti Google. Jadi tujuannya itu adalah agar website atau konten kita itu muncul lebih tinggi di halaman hasil pencarian sehingga lebih mudah ditemukan, dan itu akan menjadi poin penting bagi kita agar orang-orang itu bisa terkonversi masuk ke dalam rumah kita, istilahnya seperti itu. Nah, ini misalnya kita pengen nyari konten santri keren. Nah, maka kalau SEO kita oke, maka itu akan paling atas tuh munculnya. Nah, ini ternyata yang paling atas itu detik.com, 25 kata-kata santri keren dan singkat. Nah, itu berarti si detik.com ini menerapkan SEO dengan baik. Ada apa aja sih dalam SEO itu? Ada on-page SEO, jadi mengoptimalkan konten di dalam website termasuk judul, heading, meta description, dan penggunaan keyword. Jadi di dalam sebuah website building, teman-teman di sana itu bisa melakukan keyword. Misalkan ketika di dalam berita itu berisi gambar. Jadi kan kalau kita bisanya masuk ke halaman berita itu ada gambar tuh. Nah, di dalam upload gambar di web building kita itu, kita masukkan keyword-keywordnya tuh, santri keren, santri spasi keren, hashtag keren, kayak gitu-gitu. Nah, itu semakin banyak keyword yang kita munculkan di dalam sebuah website building kita, itu akan menjadi poin penting agar SEO kita itu bisa naik paling atas. Kemudian ada off-page SEO. Jadi teknik meningkatkan reputasi website di luar konten itu sendiri, seperti backlink dan situs lain. Nah, biasanya itu kita menanamkan backlink kita itu di aplikasi lain. Jadi misalkan kita buka aplikasi ojek online tuh, tiba-tiba ada iklan yang muncul itu tiba-tiba detik. Nah, itu berarti ada off-page SEO yang dilakukan oleh sebuah website. Kemudian ada technical SEO, jadi memastikan website itu memiliki performa yang baik, cepat, dan mobile friendly. Nah, biasanya dalam sebuah website builder itu fitur-fitur ini itu sudah ada. Jadi teman-teman tinggal melakukan instalasi saja di dalam sebuah proses website builder. Kira-kira seperti itu. Semoga dipahami ya oleh sobat pelatihan, agar teman-teman bisa aware terhadap apa sih SEO itu. Oke, selanjutnya kalau tadi kan website, kalau video gimana? Nah, kalau video kuncinya yaitu adalah di judul yang SEO friendly. Jadi menggunakan kata kunci yang sering dicari di platform seperti YouTube. Jadi memang harus aware terhadap pembuatan headline atau pembuatan judul. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman pengen
membuat sebuah konten memasak, judulnya adalah panjang sekali, pengen buat resep rawon misalnya, resep nasi rawon khas Jawa Timur yang enak dan mantap sekali, kan nggak mungkin. Jadi cukup aja resep nasi rawon khas Jawa Timur, jadi cukup itu aja, itu yang SEO friendly. Kemudian di deskripsi dan tagnya itu menambahkan kata kunci tadi, jadi misalkan di dalam sebuah deskripsinya itu menambahkan nasi rawon, kemudian nasi rawon khas Jawa Timur, makanan khas, makanan apa dan sebagainya. Itu adalah untuk membantu algoritma mengenali konten kita. Lalu thumbnailnya harus menarik, jadi menggunakan visual yang menarik agar video lebih banyak diklik. Kemudian ada tools SEO yang digunakan ada beragam, tetapi biasanya pada umumnya kita hanya akan menggunakan Google Analytics, Google Search, dan juga SEMrush dan Ahrefs. Jadi ini untuk melacak kinerja konten dan perilaku pengunjung. Kemudian untuk Google Search Console untuk melihat bagaimana konten itu diindeks oleh Google. Jadi kita tuh tahu tuh Google menempatkan konten kita dulu seperti apa di laman pencariannya. Kemudian ada SEMrush dan Ahrefs. Ini untuk riset kata kunci. Misalkan kita pengen nyari kata kunci santri, ternyata di dalam seluruh website orang yang ngetik santri itu sebanyak 10 juta. Nah, itu bisa kelihatan melalui tool SEMrush ini. Misalkan bulan Februari 2024, kira-kira berapa sih orang yang ngetik resep pembuatan coklat, misalkan kayak gitu, itu akan kelihatan tuh jumlah angkanya. Nah, itu melalui SEMrush itu, coba pelatihan. Oke. Selanjutnya kesimpulan, kita udah sampai tahap kesimpulan. Jadi memang penting di dalam era digital saat ini, santri yang ingin menjadi content creator harus memiliki pemahaman mendalam, komprehensif, dan lengkap tentang setiap elemen mulai dari storytelling, kemudian editing, manajemen media sosial, hingga SEO, agar pemahaman ini bisa memungkinkan sobat pelatihan untuk menghasilkan konten yang berkualitas, yang dapat bersaing di berbagai platform, sekaligus membangun personal branding yang kuat dan positif. Jadi semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menaikkan kelas teman-teman santri untuk menjadi santri konten kreator. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga pelatihan kali ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menaikkan kelas teman-teman santri, sobat pelatihan, untuk menjadi seorang content creator. Dan semoga apa yang kita dengarkan dan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa membangun personal branding kita untuk menjadi content creator yang bukan hanya baik, tapi juga positif. Oke, ingat, hidup itu bukan hanya tentang berkembang biak, tapi juga berkembang baik. Terima kasih. Saya Pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.